capek duluan sebelum sampai ke puncak? Mungkin fisik sahabat alam kurang terlatih. Sahabat alam, pendakian gak harus bikin ngos-ngosan. Asal sahabat alam tahu cara latih fisik ini. Atau mungkin sahabat alam mau sampai puncak tanpa drama, kehabisan tenaga. Ayo simak tip yang akan saya sampaikan ini. Sahabat alam, kembali lagi bersama saya Budi Agusman di Gap Channel. Sahabat alam, perjalanan yang panjang dan medan terjal membuat tubuh para pendaki menjadi cepat lelah. Gejala kelelahan yang sering dialami di antaranya adalah kaki terasa berat, badan lemas, jalan sempoyongan, dan pundak terasa sakit karena beban belt carrier. Jika keadaan itu dipaksakan, pendaki akan kehilangan motivasi untuk mencapai puncak. Bahkan pada kasus ekstrim, pendaki yang memaksakan diri bisa sakit karena kelelahan dan kedinginan. Lantas, bagaimana cara melatih fisik agar tidak cepat lelah saat kegiatan mendaki gunung? Sahabat alam, mendaki gunung menjadi salah satu kegiatan yang cukup ekstrim, di mana rintangan serta cuaca yang tak menentu menjadi hal utama yang harus dihadapi oleh sahabat alam. Tentunya, kegiatan ini tidak dianjurkan bagi sahabat alam dengan kondisi kesehatan yang tidak baik atau kurang fit. Tentunya ada persiapan khusus yang mesti dilakukan sebelum sahabat alam melakukan kegiatan mendaki gunung. Termasuk ini melatih fisik sebelum sahabat alam bertempur di trek pendakian. Seperti apa cara melatih fisik agar tidak cepat lelah saat mendaki gunung? Simak penjelasan saya selengkapnya melalui ulasan menarik berikut ini. Sahabat alam, sekali lagi sebelum saya menguraikannya, cara melatih fisik agar tidak cepat lelah. Jalur yang menanjak memang seringkali membuat pendaki merasa kelelahan. Belum lagi jaraknya yang jauh membuat pendaki harus berjalan berjam-jam lamanya, sehingga fisik akan bekerja keras saat mendaki gunung. Seperti apa cara melatih fisik agar tidak cepat lelah saat mendaki? Berikut ada 5 tip agar sahabat alam tidak cepat lelah saat mendaki gunung. Tip yang pertama, rajin berolahraga sebelum mendaki. Membangun fisik yang kuat sebelum melakukan pendakian gunung menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan agar nantinya tidak mudah lelah saat mendaki gunung. Perlu diingat, kegiatan mendaki gunung adalah soal fisik selain mental. Jadi, jika fisik kuat, maka mendaki adalah hal yang menyenangkan. Membangun fisik harus dilakukan setidaknya seminggu sebelum melakukan pendakian gunung. Sahabat alam bisa melakukan dengan cara jogging, berenang, atau olahraga jenis lain untuk membuat fisik sedikit lebih kuat dan siap untuk digunakan mendaki gunung. Ini yang kedua, melangkah seirama saat mendaki. Maksudnya apa? Mendaki gunung harus cerdas dalam melangkah. Biasanya para pendaki salah mengambil langkah atau melakukan langkah saat memulai pendakian, di mana mereka terlalu bersemangat hingga lupa untuk menjaga ritme napas selama pendakian berlangsung. Terlalu berambisi untuk cepat sampai ke puncak. Itu salah. Mengambil langkah terlalu bersemangat di awal pendakian justru akan membuat napas cepat habis hingga jadi sesak napas, mudah lelah, tenggorokan pun akan kering meski sudah diberi air minum berkali-kali. Parahnya, pendaki akan sering batuk hingga membuat dada sesak. Nah, langkah di awal pendakian sangat perlu diperhatikan
Sebaiknya lakukan langkah pelan-pelan saja, seirama dengan napas. Lakukan terus hingga terasa nyaman, sehingga rasa lelah bisa dikontrol dengan sempurna. Ini tip ketiga atau cara ketiga agar sahabat alam tidak cepat lelah saat kegiatan mendaki gunung. Jangan istirahat berlebihan. Ya, jangan istirahat berlebihan jika tak ingin tambah lelah. Jika ingin berhenti sejenak untuk beristirahat saat mendaki gunung, sebetulnya boleh-boleh saja. Jalur menanjak dan beban yang dibawa memang terlalu berat. Tekanan dari belt, carrier. Tapi jangan keseringan istirahat ya. Pasalnya, terlalu sering istirahat saat mendaki justru akan membuat tenaga menjadi habis percuma. Selain untuk makan, saat sahabat alam istirahat di trek pendakian, cukup berhenti 3-5 menit saja. Kemudian silakan jalan kembali, supaya lelah sahabat alam tidak meledak. Lain halnya jika sahabat alam baru jalan 5 menit, langsung istirahat dan istirahatnya hampir 30 menit, maka badan akan terbiasa dengan format seperti itu. Jadi, setelah 5 menit, badan akan berontak dan minta diistirahatkan, sehingga lama-lama sahabat alam yang akan kelelahan. Ini cara yang keempat, melatih fisik sahabat alam agar tidak cepat lelah saat mendaki gunung. Jangan rebahkan badan, apalagi tidur. Ya, jangan rebahkan badan, apalagi tidur. Setelah jalur menanjak yang cukup tinggi, godaan yang paling berat adalah keinginan untuk rebahan. Sebenarnya, tidur saat masih melakukan perjalanan pendakian tidak dilarang. Hanya saja, hal itu membuat badan sahabat alam semakin lelah, apalagi tidurannya lebih dari 5 menit. Apalagi jika sudah kelamaan, seperti yang saya bilang tadi, lebih dari 5 menit. Pasti setelah bangun, sahabat alam akan malas menggerakkan badan. Padahal pos terakhir masih jauh, tapi badan sahabat alam sudah tidak bisa diajak kompromi. Sahabat alam, ini yang terakhir dari 5 cara melatih fisik agar tidak cepat lelah saat mendaki gunung. Selalu jaga mood saat mendaki gunung. Suasana hati sangat mempengaruhi tingkat kelelahan saat mendaki gunung. Sahabat alam tentu sudah tahu kalau mendaki adalah kegiatan fisik. Selain mental dan mood juga dipengaruhi oleh kondisi fisik. Kalau badan lelah dan marah tidak terkontrol, dengarkan baik-baik, terkontrol, saya menyebutnya menggunakan R, maka bukan hanya lelah fisik yang didapat sahabat alam, tapi juga mental. Fisik lelah, mental pun ikut lelah. Yaitu tadi, hilang mood. Cobalah ambil napas dalam-dalam, lalu keluarkan pelan-pelan, dan cobalah tersenyum. Dijamin, rasa lelah sahabat alam bisa lebih terkontrol dengan baik. Jangan lupa gunakan huruf R menyebut kata terkontrol. Sahabat alam, merasa lelah saat mendaki memang hal yang wajar. Tinggal bagaimana cara kita untuk menahan agar rasa lelah itu tidak menjadi sesuatu yang menyusahkan nantinya. Dipengaruhi oleh beberapa faktor, tentu ada cara untuk mengontrolnya. Jangan lupa terapkan cara melatih fisik agar tidak cepat lelah saat mendaki gunung, seperti yang sudah saya uraikan barusan. Dan ingat sahabat alam, selain persiapan fisik, mental sahabat alam pun harus siap untuk melakukan kegiatan mendaki gunung. Ada banyak perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan mendaki gunung, mulai dari pakaian, sepatu, tas, survival kit, aksesoris tambahan, dan masih banyak lagi. Coba cek koleksi perlengkapan mountaineering yang sahabat alam miliki. Segala macam produk untuk kegiatan mendaki gunung atau mountaineering tersedia untuk memenuhi kebutuhan sahabat alam untuk kegiatan mendaki gunung dengan cara aman dan nyaman. Oke sahabat alam, semoga ini menjadi rekomendasi buat sahabat alam. Bagaimana caranya melatih fisik agar tidak cepat lelah saat mendaki gunung? Jika sahabat ingin menyampaikan sesuatu, silakan berkomentar. Dan buat sahabat alam yang baru gabung di GAP Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya
dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gaib Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gaib Channel. Salam Kale.